Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kali ini kami sedang berada di kampus SMA Negeri 1 Pangandaran, sedang melaksanakan Maulud Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Tahiyatul mubarakah, tahiyatul ahlil jinan, wa tahiyatul bihassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan muniran. Amma ba'd. Pertama, kepada Bapak tamu undangan yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, serta Dewan Guru dan Staf TU yang sedang berbahagia pada kesempatan kali ini. Tak lupa juga teman-temanku, rekan-rekan seperjuangan yang saya sayangi. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi. Amin amin ya robbal. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dua sifat dunia, di mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si tampan, seperti teman-teman yang telah hadir pada majelis penuh keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa mengalir deras kepada junjungan kita, Nabi pemimpin umat yang menyirna maksiat, mengorbi cahaya selamat, Nabi yang mampu memberi syafaat kepada umat di hari kiamat. Tak lain dan tak bukan yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai umatnya. Amin amin ya robbal alamin. Perkenankanlah saya Mila Dianika Mailansari dari kelas 11 MIPA 3 untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan tema aktualisasi Islam modern dalam harmoni berbangsa dan bernegara dengan kaitannya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Topik tentang aktualisasi Islam modern pasti sangat jarang terbesit di pikiran kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Islam modern merupakan suatu sikap umat Islam yang dapat menyesuaikan posisi dalam kebersamaan, mengedepankan toleransi dalam beragama untuk mencapai persatuan serta anti kekerasan dan tetap melakukan pengembangan. Ali Mustafa Yaqub merupakan contoh tokoh Islam yang memiliki pemikiran moderat dalam memahami Islam. Di sini saya ingin bercerita. Terdapat suatu kisah, sebuah kisah sahabat Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash, dan nenek Yahudi yang mencerminkan atau berkaitan dengan sikap moderat ini. Pada suatu ketika, Amr bin Ash menjabat sebagai gubernur di Mesir. Beliau memiliki sebuah keinginan untuk membangun masjid yang begitu mewah di samping istananya. Tetapi hal ini terhalang karena mengharuskan beliau menggusur tanah rakyat. Negosiasi pun dilakukan. Namun nenek Yahudi tetap pada pendiriannya untuk tidak mengikhlaskan tanahnya menjadi masjid. Sebagai gubernur, Amr bin Ash pun menggunakan status sosialnya. Aku adalah pimpinan Mesir. Tanah pun digusur tanpa persetujuan
tujuan nenek Yahudi. Benar atau salah? Benar atau salah teman-teman? Lalu nenek Yahudi pun merasa kecewa. Nenek Yahudi pergi untuk menemui Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab yang mendengar pun langsung naik hitam. Beliau mengambil tulang, lalu digoreskannya dengan pedang yang tajam menyerupai huruf alif. Tolong berikan ini kepada Amr bin Ash dari Khalifah Umar bin Khattab. Nenek Yahudi pun pulang ke Mesir. Lalu beliau menyampaikan tulang tersebut kepada Gubernur Amr bin Ash. Gubernur Amr bin Ash pun menerimanya dan dia pun bergetar dan pucat wajahnya. Masjid yang OTW rampung dirobohkan oleh pembantunya atas instruksi dari Gubernur Amr bin Ash. Mungkin kalau logika kita udah habis dana triliun, nggak jadi bangun, kan malah manyun gitu ya. Untung Gubernur Amr bin Ash ini punya sikap yang santun. Nah, di sini nenek Yahudi terkaget dan terkejut. Kenapa masjid bisa dirobohkan hanya karena sebuah tulang? Gubernur Amr bin Ash menjawab, tulang tersebut berisi peringatan dari Khalifah Umar bin Khattab untukku. Setinggi apapun jabatan kita, kita akan berakhir seperti tulang tersebut. Maka berlaku adilah engkau seperti huruf alif yang tegak lurus. Dari kisah tersebut, apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Apakah ketika Amr bin Ash menggunakan status sosialnya atau Umar bin Khattab menengahi permasalahan tersebut? Ayo pilih yang mana? Amr atau Umar? Amr atau Umar? Baik, betul sekali. Jawabannya adalah ketika Khalifah Umar bin Khattab menengahi permasalahan tersebut ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tastawil hasanatu wa las sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kejahatan dengan kebaikan, maka balaslah kejahatan tersebut dengan yang lebih baik. Niscaya orang yang ada permusuhan di antara kamu, mereka semua akan seperti teman yang setia. Ngomong-ngomong tentang setia, negara Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keanekaragaman, dari mulai budaya, suku, bangsa, dan juga agama. Topik tentang keanekaragaman agama ini perlu untuk kita pikirkan agar tidak terjadi permusuhan karena perkelahian antara agama ini. Sikap tasamuh atau toleransi merupakan sikap yang dapat mewujudkan persatuan di dalamnya. Misalnya nih, kita hidup di lingkungan sekolah, mempunyai teman-teman yang berbeda agama. Ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha mungkin. Ketika mereka atau kita sedang melaksanakan ibadah atau merayakan hari besar mereka, maka sikap kita sebagai umat Islam yang baik adalah menghormati, menghargai, dan juga tidak mencampur adukan. Loh, kenapa ini? Kenapa demikian? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6 telah berfirman, Lakum dinukum waliyadin. Allah, untukku agamamu dan untukku agamaku. Maka dari itu tidaklah mustahil bila persatuan dapat terwujud jika kita menerapkan toleransi dan saling menyayangi. Saling menyayangi. Nabi Muhammad dilahirkan di dunia ini, diciptakan oleh Allah sebagai wujud bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua umatnya. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah.
saja. Nabi Muhammad ini merupakan perwujudan cinta dan kasih Allah kepada kita selaku umatnya. Maka kita sebagai umatnya harus saling menyayangi dan saling mencintai juga. Seluruh umat, selaku umat harus saling menyayangi dan mencintai antar sesama umat agar tercipta sebuah ukhuwah. Sedikit kita merenung untuk pagi kali ini. Marilah kita lihat bagaimana perjuangan sesama muslim saudara kita di Cina, etnis Uighur, di sana mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terintimidasi di sana, mereka terancam. Hijab untuk muslimah dilarang, mereka diseret, dipaksa dan juga dibunuh. Bagaimana perasaan kita di sini? Sudahkah kita mengirimkan doa untuk mereka? Sudahkah kita ikut membantu mereka di sana? Lihatlah kawan-kawan, Bapak Ibu, saudara Islam kita di Gaza, Palestina, mereka menderita, mereka syahid di medan perang. Karena apa? Mereka mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita semua bahu-membahu dan saling tolong-menolong untuk menciptakan negara yang aman dan tentram, mewujudkan harmoni berbangsa dan bernegara lewat aktualisasi sikap Islam moderat yang baik. Sebelum ditutup, saya punya pantun. Perjuangan tobat yang beri wajib hormat. Semoga tausiah ini membawa manfaat, menuntun kita pada surga Allah yang penuh nikmat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga perbuatan. Al-akhirin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.